Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Tapi sebelum kita mulai videonya, admin juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Soalnya admin nyambi kerja buat nyambung rokok sama kopi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Di part kali ini dibuka dengan Bapak Kepala Sekolah yang mencoba menjelaskan pada Hwajin. Dia berkata, sambil ketakutan sepertinya ada kesalahpahaman di sekolah ini, tidak ada siswa yang dikucilkan. Perkataannya dibenarkan oleh seorang guru yang menemaninya. Betul, 3 tahun lalu, sekolah kami bahkan mendapat penghargaan dari pusat beasiswa. Sekolah ini sudah menghasilkan banyak lulusan terbaik, termasuk Pak Dewan Ryu Gwanpil, yang sudah menjabat 3 periode sampai saat ini. Jadi tolong sampaikan ke Departemen Pendidikan. Terlihat Hwajin yang sedang melihat tablet, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Lalu kepala sekolah pun berkata dan memberi kode kepada wakil kepala sekolah. Hei, apa yang kamu lakukan, cepat berikan. Ternyata pria tua pada part sebelumnya dia itu wakil kepala sekolah guys. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah lalu mengeluarkan sebuah amplop. Mereka meletakkan di atas meja dan berkata ini ada sedikit untuk transport. Mereka mencoba menyogok Hwajin untuk tutup mulut. Tapi Hwajin langsung meletakkan kakinya di atas amplop itu. Dia berkata, Pak Kapsek, sepertinya Anda salah paham. Saya memang bekerja di Departemen Pendidikan, tapi saya bukan petugas penilai. Saya bahkan tidak punya sertifikat didik. Saya tak punya kemampuan untuk menilai sekolah, jadi tak ada gunanya kalian melakukan ini. Tentu mendengar itu Bapak Kapsek dan Wakil Kapsek berkeringat ketakutan. Jadi berhentilah menjilat saya. Melihat orang yang sudah berumur melakukannya membuat saya malu. Hwajin pun pergi dari ruangan itu sambil mengorek kupingnya dengan santai. Tapi kedua orang itu mengacungkan jari tengah mereka sambil berbisik, masih bau kencur songong sekali. Namun mereka segera menyimpan jari tengah mereka saat Hwajin menoleh. Hwajin teringat sesuatu. Dia bertanya siswa bernama Park Daesuk yang bunuh diri dulunya kelas berapa. Dengan takut Kapsek pun memberikan informasi tentang Park Daesuk. Kemudian Sim memperlihatkan ruangan kelas 2. Di sana terlihat para siswa yang sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tapi terlihat ada salah satu siswa berjaket ungu yang memaksa siswa lain untuk membuka mulut. Dia memaksa siswa itu untuk meminum sebotol air, serta berkata, jangan sisakan setetes pun. Tapi anak itu tidak kuat lagi dan memuntahkan air itu. Tentulah siswa berbaju ungu sangat kesal. Dia langsung menghajar siswa itu dan berkata, dasar geblek. Kamu nggak dengar kusuruh minum semua. Bisa-bisanya menolak minuman bagus begini. Padahal semua antri panjang untuk minum ini. Terlihat wajah siswa itu yang memarah dan seperti orang mabok. Tapi ada siswa berbaju merah bernama Junhyen. Dia menyuruh anak itu untuk berhenti karena bel masuk telah berbunyi. Anak baju ungu membalas, sialan, aku melakukan ini untukmu tahu. Junhyong, kamu masih pusing kan? Kalau guru ngoceh gara-gara kau bawa alkohol, kita bisa salahkan bocah ini, oke? Junhyong pun membalas, banyak alasan yang mabukkan kau sendiri. Lagi pula aku ketahuan juga gak apa-apa. Siswa baju ungu berkata, ah iya sih, sialan. Mana ada guru yang berani cari masalah sama anak di PR. Lalu diperlihatkan siswi perempuan, dia menunjukkan video yang lagi viral pada temannya. Mereka melihat video berandalan yang membuli Kim sedang dipukuli oleh Hwajin. Tentu mereka heran kenapa ada guru yang berani memukul murid. Tentu perbincangan itu menjadi perhatian Junhyong. Lalu pintu kelas mereka pun dibuka oleh seseorang. Dan masuklah Hwajin ke dalam kelas mereka. Hwajin dengan tersenyum ramah menatap ke arah para murid. Dan dia kemudian menyapa mereka. Selamat pagi anak-anak. Tentulah mereka heran melihat orang asing masuk dalam kelas. Siswa jaket ungu bertanya, paman siapa? Hwajin menjawab, memangnya kepala sekolah belum bilang? Hwajin lalu menjelaskan, wali kelas kalian kena flu parah dan cuti. Selama itu aku akan menjadi wali kelas kalian sekaligus sebagai guru pengganti. Namaku Hwajin. Aku bagak malu mengakuinya, tapi ini pertama kali aku bekerja di sekolah. Ku harap mulai sekarang aku bisa akrab dengan kalian semua. Menanggapi perkataan Hwajin, siswa jaket ungu hanya tersenyum dengan songong. Satu kelas pun ternyata tidak memperdulikan perkataan Hwajin, karena mereka menganggap perkataan guru sementara itu tidak penting. Hwajin yang melihat itu, dia hanya terdiam.
lalu tersenyum seperti merencanakan sesuatu. Dia lalu berkata, "Kalau begitu, gimana kalau kita absen dulu sambil saya menghafal wajah kalian?" Dia pun mulai berjalan ke tengah-tengah para siswa sambil memanggil satu persatu nama-nama murid. Kin Hak Jack adalah nama siswa berandalan jaket ungu. Kita panggil Jack aja ya guys, biar gampang. Lalu nama lengkap Jun Hyam adalah Ryu Junheon. Kita panggil Ryu aja. Sampai di akhir Hwajin memanggil nama Park Daesuk. Tentu suasana sisi kelas saat itu menjadi suram. Hwajin yang sudah tahu, dia berpura-pura bertanya, "Di mana Park Daesuk? Apa dia absen hari ini?" Loh, tapi tidak ada bangku kosong di sini. Tentu pertanyaan itu membuat Ryu melirik ke arah Hwajin. Lalu Jack mengatakan, "Bocah itu sudah di alam barzah." Dengan wajah yang pingin ditempeleng, dia menambahkan, "Otaknya tumpul. Jadi dia bundir gara-gara pesimis dengan nilainya. Dia jatuh tergenjet seperti ini nih," sambil mempraktekkan dengan kedua tangannya. "Bapak itu harusnya cari tahu dulu dong soal itu sebelum masuk sekolah. Suasananya kan jadi nggak enak nih." Tentulah Hwajin langsung melirik ke arah Jack dengan tajam. Dia pun lalu tersenyum dan berkata, "Oh jadi begitu ya." Sepertinya Hwajin menyadari sesuatu. "Terima kasih sudah memberitahu soal itu, Bapak akan lanjutkan absennya." Hwajin pun memanggil nama Park Byung-soo. Itu merupakan nama dari anak yang dibuli oleh Jack. Hwajin lalu menghampiri Byung-soo dan bertanya, "Kenapa wajahmu memerah begini? Apa kamu sakit?" Namun Hwajin mencium bau alkohol dari tubuh Byung-soo. Lalu Jack berkata, "Anak itu minum soju di kelas Pak. Kayaknya dia stres banget. Tadi pagi dia buka sebotol soju dengan wajah serius, lalu minum sebotol pen." Sebelum perkataannya selesai tiba-tiba, Hwajin sudah ada di depan Jack sambil mengendus-endus bau di tubuh Jack. Lalu Hwajin berkata, "Hoi Jack, kenapa kau juga bau alkohol? Apa kalian minum bareng?" Tentulah dengan panik Jack menjawab, "Bukan Pak, ini karena aku duduk di sebelahnya jadi." Perkataan Jack dipotong oleh Hwajin. "Kau tahu tidak, alkohol saat baru diminum dan saat sudah menempel banyak sangat berbeda." Ini pikiranku saja sih. Kalau kau semalam minum-minum, kemudian kau memaksa Byung-soo minum alkohol untuk jadi kambing hitam begitu kan?" Tentulah Jack semakin panik. Dia pun berdiri dan berteriak, "Jangan mengada-ada dasar gila." Hwajin pun kembali berkata, "Jadi dengan cara seperti ini, kalian memodarkan Park Daesuk." Mendengar perkataan Hwajin, Jack semakin tidak bisa menahan emosi. "Sialan, bicara apa kau? Siapa yang nem?" Namun perkataan Jack kembali dipotong oleh Hwajin, dan dia langsung membungkam mulut Jack dengan cara kayak Bapak Ambarita. Hwajin menyeret Jack ke depan kelas tanpa melepaskan tangannya dari bibir Jack. Hwajin tersenyum dan berkata, "Padahal hari ini, aku cuma melihat suasana sekolah diam-diam. Tapi moncongmu ini terlalu mengganggu." Hwajin pun melemparkan Jack, yang membuat Jack sampai terjatuh di lantai kelas. Cengkeraman tangan Hwajin begitu kuat sampai membuat moncong Jack langsung debil. Hwajin tidak peduli dengan Jack dan memanggil ketua kelas. Hwajin meminta kepada ketua kelas untuk mengantar Byung-soo ke UKS. Si ketua kelas menuruti perkataan Hwajin dan mengantarkan Byung-soo ke UKS. Setelah itu Hwajin berkata, "Setelah mengamati sekolah ini dari kemarin, ada 3 budaya busuk di sekolah ini. Pertama, memandang guru lebih rendah dari kalian. Kedua, budaya bully yang dilakukan seluruh sekolah." Mendengar itu Ryu menatap ke arah Hwajin. Terakhir, yang ketiga. Sebelum itu, Jack berteriak, "Dasar sialan." Dan buku. Kepala Jack dihantam oleh Hwajin menggunakan buku absen para siswa. Hwajin pun menyebutkan hal yang ketiga, melakukan atau membiarkan tindakan yang sama terulang kembali walaupun satu teman sekelas sudah meninggal. "Aku akan memperkenalkan diri sekali lagi, aku dari Badan Hak Pendidik, bagian dari Departemen Pendidikan. Pengawas lapangan Hwajin." Terlihat Jack yang pingsan dengan sekali hantam. "Dan kalian bernasib buruk, karena kalian adalah kasus pertama yang ditunjuk setelah pembentukan Badan Hak Didik. Kalau kalian penasaran kenapa organisasi ini dibentuk, silahkan kalian cari video hukuman pukul legal anak berandal di YouTube." Para siswa pun mencari dan terdapat 32.000 lebih komentar netizen, yang semua komentar itu mendukung hukuman pukul, serta menghujat para siswa berandalan. Dengan wajah serius Hwajin berkata, "Bagaimana tidak ada yang mendukung kalian kan? Itu artinya kalian sendiri yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah,
kalau sudah tahu situasinya cepat berdiri dan beri hormat. Tapi para siswa masih bingung dan hanya padang memandang satu sama lain. Hwajin pun berkata, kenapa masih celingukan? Kalau tidak beri hormat, dalam hitungan ketiga kalian akan jadi seperti dia. Sambil menunjuk ke arah Jack yang pingsan, Hwajin pun mulai menghitung dibarengi dengan para siswa yang satu persatu mulai berdiri. Tapi tiba-tiba Ryu berkata, duduk, nggak usah ikuti kata-kata orang itu, semuanya duduk. Hwajin mengatakan, sudah hitungan ketiga loh. Ryu kembali menyuruh seluruh kelas untuk duduk. Karena siswa kelas itu masih berdiri, Ryu pun berteriak marah. Ku bilang duduk, kalian semua bantu desat. Sisi kelas yang takut pada Ryu pun menuruti perkataan Ryu, mereka lebih memilih untuk duduk. Hwajin pun hanya memandangi tindakan mereka. Lalu Ryu mencoba untuk memprovokasi Hwajin. Pak Guru, bagaimana ini? Sepertinya anak-anak ini lebih takut padaku daripada Bapak. Hwajin pun melihat buku absen yang menunjukkan nama dari anak itu. Lalu kembali menatap ke arah Ryu. Kemudian Hwajin berkata, Ryu Junhyong, sini ke depan. Nggak mau balas Ryu. Hwajin pun mengatakan, kalau aku ke sana nanti malahan lebih parah loh. Tapi Ryu tidak takut. Coba saja ke sini, kita lihat siapa yang bakalan kena masalah. Mereka pun masih saling menatap satu sama lain. Hwajin tersenyum dan berkata, kalau begitu gimana kalau kita coba? Hwajin pun mulai melangkah mendekat ke arah Ryu yang masih sangat santai. Hwajin pun menatap ke arah Ryu dengan tatapan tajam. Begitupun Ryu yang tidak ada takut-takutnya pada Hwajin. Pada akhirnya mereka berdua pun saling bersebelahan. Tapi berat. Tiba-tiba Shin sudah berpindah, entah apa yang terjadi. Hwajin keluar dari kelas itu. Tapi dia melihat kepala sekolah dan wakilnya yang sedang mengintip. Hwajin pun mengatakan, padahal sudah tua, kenapa kalian malah mengintip diam-diam seperti tikus? Kepala sekolah pun beralasan, kami hanya ingin belajar bagaimana mendidik anak-anak dari orang Departemen Pendidikan. Kemudian Kepsek mendekat ke Hwajin dan mengatakan, ada satu hal yang belum kami beritahukan sebelumnya. Kepsek pun berbisik, kalau Ryu Junhyong sebenarnya anak dari pejabat Ryu Guangpil yang tadi saya ceritakan. Kemudian Ryu keluar dari kelas dan mendengar itu Ryu tersenyum menang. Terlihat Hwajin yang melirik ke arah Ryu, serta Kepsek yang mencoba mencari muka di depan Ryu. Setelah itu Hwajin berkata, ya ampun, saya hampir membuat kesalahan besar dong kalau aku mengganggu Ryu. Pasti Pak Dewan akan sangat tersinggung. Lalu aku bisa diseret menghadap Pak Menteri dan kena hukuman. Tentulah Ryu semakin sombong atas kemenangannya. Lalu Ryu serta anak buahnya berjalan mendekati Hwajin dan Kepsek. Dan saat Ryu melirik ke arah Hwajin, tiba-tiba tangan Hwajin sudah mencengkram wajah Ryu. Tentulah Ryu meronta dan mencoba untuk melepaskan tangan Hwajin. Setelah itu Hwajin memperingati kepala sekolah. Pak Kepsek, anak-anak itu sangat mudah terbawa suasana. Kalau orang dewasa setingkat Bapak saja tunduk karena jabatan orang tuanya, bocah ini akan menganggap semua guru hanyalah pecundang, begitupun dengan anak-anak lain. Terlihat Ryu yang meringis kesakitan dan masih terus berusaha melepaskan cengkeraman tangan Hwajin. Sampai akhirnya Ryu kehabisan tenaganya. Hwajin lalu melepaskan cengkeramannya dan Ryu pun terjatuh lemas. Hwajin lalu berkata, untuk mengembalikan kuasa pendidikan di sekolah ini, pertama-tama kita harus menghancurkan budaya itu. Jadi kalau kalian mencoba membatasi metode pendidikanku lagi. Dengan wajah serius Hwajin berkata kepada Kepsek, Pak Kepala Sekolah juga akan menerima pendidikan dariku. Tentulah Bapak Kepsek sangat ketakutan. Lalu Hwajin sambil pergi memerintahkan kepada wakil Kepsek untuk mengumpulkan para guru di lapangan olahraga. Kemudian, terlihat ekspresi wajah dendam dari Ryu pada Hwajin. Shin lalu berpindah di lapangan olahraga. Di sana sudah terkumpul seluruh guru sekolah itu, dan Hwajin berkata, saya tidak bisa mengendalikan seluruh sekolah ini sendirian, karena itu saya ingin meminta kerjasama Anda semua. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan bahwa selama sekolah dalam masa pengawasan Badan Hak Didik, Anda akan mendapatkan hak yang sama dengan saya. Saya akan bertanggung jawab atas semua masalah yang muncul nanti, dan saya berjanji untuk melindungi Anda sekalian dari kerugian yang timbul. Lalu Hwajin membuka sebuah lemari. Semua guru pun sangat terkejut melihat isi lemari yang dibuka oleh Hwajin. Itu adalah sebuah peralatan, atau kita sebut saja senjata untuk mendisiplinkan para siswa berandalan. Guru wanita pun berkata, tunggu sebentar, maksudnya,
Anda menyuruh kami mendisiplinkan murid-murid dengan hukuman fisik, walaupun mereka tidak menurut tetap saja kita tidak berhak. Tapi perkataan guru itu terhenti saat ada salah satu guru lelaki yang maju ke depan. Itu adalah Pak Guru Wali kelas Kim. Dia mengambil salah satu senjata. Dia berkata, "Genggaman ini, berat ini, sudah berapa lama aku tidak menggunakannya. Ini waktunya tongkat emas Mang Anggo terlahir kembali." Diikuti dengan guru-guru lain yang mulai menyusul mengambil senjata. 1 minggu setelah kedatangan Hwajin, keadaan di sekolah mulai berubah. Memperlihatkan Kim yang sedang melihat siswa berandalan sedang dihukum. Terlihat Mang Anggo sedang memukuli bokong para murid berandalan yang melakukan pemalakan pada siswa lainnya. Siswa itu pun merasakan rasa sakit yang luar biasa sampai mereka berteriak sangat keras. Mang Anggo terlihat sangat puas karena sudah lama menahan amarah pada para siswa berandalan. Para guru pun berlomba-lomba mendisiplinkan para murid nakal dengan cara masing-masing, seolah-olah mereka saling bersaing satu sama lain. Namun tentu saja tidak semua murid menerima perubahan itu. Terlihat salah satu guru wanita yang ketakutan. Dia mendapatkan ancaman dari salah satu murid. Murid itu pun mematahkan tongkat yang dipegang gurunya sambil dia berteriak, "Lebih baik saya keluar saja dari sekolah sinting ini." Tapi Hwajin masuk dan berkata, tidak boleh begitu. Mau keluar sekolah katamu. Masih muda tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Hwajin lalu merangkul siswa itu. Dia membawa siswa itu untuk mendiskusikan rencana masa depannya. Mereka pun memasuki sebuah ruangan. Itu adalah ruangan konsultasi khusus. Setelah beberapa saat pintu pun kembali terbuka. Dan keluar siswa itu dengan wajah pucat, ditemani Hwajin yang memintanya untuk mengingat semua perkataannya. Siswa itu pun menoleh ke guru di kelasnya. Tentu ibu guru sangat kaget. Tak kalah melihat siswa itu yang menangis. Dia pun berlutut di depan guru itu, serta berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Shin berpindah ke atas gedung sekolah, memperlihatkan Ryu serta gengnya. Di sana Jack berkata, "Apa kau mau diam saja Ryu Junhyang? Sekolah ini terasa seperti sekolah militer sekarang. Situasinya sangat kacau. Cepat panggil ayahmu, atau sebarkan ini di berita." Buat apa punya ayah pejabat, kalau nggak dimanfaatkan di saat situasi seperti ini? Ryu yang sedang sebat membalas, "Dasar bocah tidak tahu diri, berisik banget sih. Kata ajudan ayahku ini, kasus percobaan pertama Departemen Pendidikan, kau pikir mereka koplok melakukan semua ini, kalau akhirnya akan jadi masalah. Kalaupun muncul di berita, mereka pasti sudah memikirkan skenario lain untuk membereskannya. Lagi pula undang-undang yang sudah disetujui 2 tahun lalu bukan hal yang bisa dihentikan ayahku seenaknya. Kalau kita menyebarkan di internet, orang-orang hanya akan mendukung untuk menghajar anak-anak berandalan. Untuk saat ini, belum ada cara lain." Mendengar itu Jack kembali ke Sam, "Apa kita akan pasrah saja?" "Dasar koplok, siapa yang bilang begitu?" balas Ryu. Lalu pintu di atas terbuka. Mereka kedatangan seseorang siswa lain. Ryu dengan wajah licik berkata, "Aku cuma bersabar mati-matian sampai sekarang. Lihat situasinya akan berbalik nanti." Ternyata siswa itu adalah Byung-soo. Dia menanyakan apa Ryu memanggilnya. Entah rencana seperti apa yang direncanakan oleh Ryu. Shin lebih dulu berpindah, memperlihatkan Kim yang sedang membawa sebuah mie super pedas. Dia pun berpapasan dengan Hwajin yang menanyakan, "Apa kau masih disuruh-suruh sampai sekarang?" Dengan tersenyum Kim membalas, "Tidak kok Pak, ini punyaku." Hwajin pun terlihat senang dengan melihat senyuman di wajah Kim. Kemudian mereka pun duduk bersama di taman. Hwajin menanyakan, "Bagaimana kau bisa bersekolah dengan nyaman sekarang?" Kim sambil makan mie membalas, "Iya berkat Anda, tidak ada yang menggangguku lagi. Akhir-akhir ini, aku benar-benar bisa sekolah dengan nyaman, walau hanya sebentar." Mendengar kata-kata terakhir Kim, Hwajin melirik ke arahnya. Kim pun melanjutkan perkataannya, "Sekarang anak-anak berandalan itu diam saja karena ada Pak Guru. Tapi mereka tidak akan benar-benar berubah. Pak Guru hanya ditunjuk ke sini sebentar kan? Kalau begitu sebentar lagi pasti Bapak akan pergi. Kalau Pak Guru tidak ada, pasti sekolah ini akan kembali seperti dulu." Tapi Hwajin menabuk tubuh Kim sambil berkata, "Bocah ini masih saja suka berpikiran pesimis. Hei bocah, kau pikir aku bodoh tidak berpikir sampai situ? Jangan menyimpulkan terlalu cepat, semua sudah aku rencanakan.
Tapi obrolan mereka terhenti saat kedatangan seorang siswa. Siswa itu sedang meminta tolong pada Hua Jin. Tentu Kim sangat terkejut melihat siswa itu. Siswa itu wajahnya sudah babak belur dan ternyata itu adalah Byung-soo. Dia mengatakan, kalau begini terus saya bisa modar, Pak saya mohon, tolong saya. Hua Jin pun kemudian berdiri dari duduknya. Dia lalu berjalan dan meminta Byung-soo mengikutinya untuk menceritakan masalahnya. Terlihat ekspresi wajah serius dari Hua Jin, tapi juga terlihat ekspresi ketakutan terpancar dari wajah Byung-soo pada saat dia mengingat wajah dari Ryu. Lalu terlihat keterkejutan dari Hua Jin. Tanpa disadari Hua Jin, ternyata Byung-soo menikamnya dari arah belakang menggunakan senjata tajam. Kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Hua Jin akan terluka parah? Kita saksikan di video selanjutnya.